Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Alfitra dengan NIM 041911 dari kelas kepemimpinan kelas H akan menjelaskan tentang leader, member, exchange, and followership. Jadi, definisi leader, member, exchange theory. LMX atau leader member exchange theory adalah hubungan yang berkembang antara pengikut dan pemimpin yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, komitmen, dan kinerja dari pengikut. Selanjutnya adalah definisi VDL atau Vertical Dyadic Linkage Theory. VDL atau Vertical Dyadic Linkage Theory adalah sebuah teori yang berfokus pada heterogenitas hubungan diadik dengan beberapa alasan yang menyatakan bahwa seorang pemimpin tunggal yang akan membentuk hubungan yang berbeda dengan pengikut yang berbeda. Cara penerapan teori VDL. Teori VDL dalam situasi ini akan meneliti bagaimana pemimpin dapat membentuk hubungan satu lawan satu dengan pengikutnya, serta bagaimana hal tersebut akan menciptakan dua jenis pengikut, yaitu in-group dan out-group. In-group adalah pengikut dengan ikatan sosial yang kuat dengan pemimpin mereka dalam hubungan yang suportif dengan rasa kepercayaan yang tinggi, rasa hormat, dan pengaruh yang positif. Sedangkan out-group adalah pengikut dengan sedikit atau tanpa ikatan sosial dengan pemimpin mereka dalam hubungan yang berpusat pada tugas yang telah ditandai dengan pertukaran rendah dan pengaruh positif dari atas ke bawah. Cara menerapkan teori LMX. Teori LMX telah berbicara mengenai kualitas hubungan pertukaran antara karyawan dan atasannya. LMX memprediksi bahwa pengikut yang memiliki hubungan yang berkualitas tinggi dengan pemimpin akan mendapatkan hasil yang positif seperti kepuasan kerja yang tinggi, kinerja yang baik, komitmen yang besar, serta perilaku organisasi yang jauh lebih baik. Selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi LMX relationships. Ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja LMX relationships. Di antaranya yaitu role of leader atau peran dari kepemimpinan yang berdefinisi kemampuan dan kemauan pemimpin untuk mengembangkan hubungan kerja dengan pengikutnya yang melebihi sekadar hubungan pertukaran berbasis ekonomi hingga menjadi pertukaran berbasis sosial. Peran pengikut dapat menunjukkan inisiatif bahkan di luar area tanggung jawab yang mereka dapat, melainkan mereka memiliki rasa komitmen yang lebih kuat khususnya terhadap unit kerja serta tanggung jawab yang besar untuk kesuksesan unit. Ada beberapa peran pengikut dalam LMX relationships. Peran pengikut dalam LMX memiliki 3 peran penting utama, diantaranya yaitu impressions management adalah upaya untuk pengikut memproyeksikan citranya yang menguntungkan serta mendapatkan manfaatnya langsung dan meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pemimpinnya. Para peneliti telah mengidentifikasi dua jenis motif, diantaranya yaitu motif yang digerakkan oleh kinerja dan motif yang digerakkan oleh kesan kita. Yang kedua adalah ingratitude adalah upaya untuk mendukung, menghargai, serta menghormati sesama. Yang ketiga adalah self promotion adalah sebuah upaya untuk menampilkan kompetensi yang kita miliki serta dapat kita andalkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemimpin untuk menunjukkan dukungan serta mendelegasikan tanggung jawab yang dimilikinya. Manfaat hubungan LMX yang berkualitas tinggi. Hubungan LMX yang berkualitas tinggi dapat menciptakan pertukaran timbal balik, sedangkan pengikut dalam hubungan berkualitas tinggi dengan pemimpin mereka yang menunjukkan motivasi dan kinerja yang lebih besar. Karyawan LMX yang berkualitas tinggi dapat menunjukkan OCB atau Organizational Citizenship Behavior yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dalam situasi ini,
Pengikut dapat dikatakan memiliki cukup modal sosial, yang berarti rangka sumber daya yang dapat melekat dalam hubungan struktur antar anggota kelompok yang membantu para calon pemimpin untuk maju ke depan. Kritik terhadap penerapan teori LMX. Walaupun teori LMX banyak memberi dampak positif, tetapi di beda sisi juga ada berbagai kritikan tentang teori ini. Antaranya yaitu pengukuran kualitas hubungan pertukaran semata-mata yang kurang adil, serta hanya dengan sudut pandang pengikut saja. Yang kedua, adanya bias yang dilakukan untuk mendukung beberapa anggota kelompok, sedangkan anggota dari sisi outgroup harus berusaha lebih keras karena tidak memiliki kedudukan sosial atau hubungan pribadi yang sama dengan pemimpin yang sistem in-group. Followership atau mendefinisikan followership. Followership adalah teori yang mengacu pada perilaku pengikut yang dihasilkan dari hubungan antara pemimpin dan pengikut dengan saling memberi pengaruh positif. Followership tidak hanya menyangkut bawahan yang secara tidak mengerti apapun dan hanya mengikuti perintah dari pemimpin atau bisa disebut figur otoritas formal dalam suatu organisasi. Sedangkan pengikut yang efektif melakukan lebih dari hanya sekedar memenuhi visi misi yang dikelola oleh pemimpin mereka, tapi mereka merupakan rekan kerja bagi pemimpin dalam menciptakan visi dan misi perusahaan. Macam dan jenis pengikut. Pengikut dibagi menjadi 5 jenis, diantaranya yaitu the passive follower adalah seseorang yang tidak memiliki pemikiran kritis maupun keterlibatan tinggi. Conformist follower adalah seseorang yang memiliki keterlibatan yang tinggi tapi rendah dalam berpikir kritis. The effective follower adalah seseorang yang memiliki pemikiran kritis serta keterlibatan yang tinggi. The alienated follower adalah seseorang yang memiliki keterlibatan rendah tapi memiliki pemikiran kritis yang tinggi. Yang terakhir adalah the pragmatic follower adalah seseorang yang paling sedikit menunjukkan dari keempat gaya kepemimpinan yang ada. Definisi dari delegation. Delegation atau delegasi adalah sebuah proses untuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan yang mengacu pada pemberian tugas untuk karyawan. Nah, seorang pemimpin harus mendelegasikan pekerjaan di situasi tertentu ketika 1. Tidak ada cukup waktu untuk menghadiri tugas prioritas. Yang kedua, menginginkan lebih banyak tantangan. Yang ketiga yaitu tugas yang sesuai dengan tingkat keterampilan pengikut dan pengalaman. Delegating decision. Delegasi yang sukses seringkali didasarkan pada pemilihan tugas yang tepat untuk didelegasikan kepada siapa untuk mendelegasikannya. Diantaranya yaitu 1. What to delegate. Yang kedua, what not to delegate. Yang ketiga, determining to whom to delegate. Yang terakhir yaitu mendelegasikan menggunakan model kepemimpinan. Tahapan untuk mendelegasikan menggunakan model kepemimpinan ada 4 metode, yaitu yang pertama, menjelaskan perlunya mendelegasikan dan alasan untuk memilih karyawan. Yang kedua, menetapkan tujuan yang menentukan tanggung jawab, tingkat otoritas, dan batas waktu. Yang ketiga, mengembangkan rencana. Yang terakhir, menetapkan titik kontrol pemeriksaan serta meminta pertanggungjawaban dari karyawan. Sekian dari materi yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.